Kami hadir di KTT BRICS sebagai utusan khusus dari Presiden untuk menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS. Ya, seperti judul video gua kali ini, yaitu membahas terkait aliansi BRICS. Apa sih itu BRICS dan gimana kalau Indonesia gabung ke BRICS untuk kedepannya? Gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Apa sih itu BRICS? BRICS adalah sebuah aliansi yang terbentuk untuk menentang dominasi ekonomi negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Secara garis besar, tujuan utama BRICS adalah menciptakan keseimbangan baru dalam sistem keuangan global yang selama ini didominasi oleh dolar Amerika. Mereka ingin membangun dunia multipolar, di mana negara-negara berkembang punya suara yang lebih kuat dan enggak cuman jadi penonton di panggung global. Pendapat saya sebagai rakyat Indonesia mengenai visi dan misi dari aliansi BRICS ini cukup unik ya. Saya melihat visi dan misi dari aliansi BRICS ini sebagai sesuatu yang sangat menarik dan relevan, terutama untuk negara-negara berkembang seperti kita. Gagasan untuk menciptakan dunia multipolar dan mengurangi dominasi dolar US adalah sebuah langkah yang cukup progresif. Selama ini, sistem keuangan global yang didominasi oleh dolar seringkali menciptakan ketimpangan. Banyak negara berkembang yang terpaksa beradaptasi dengan kebijakan moneter Amerika, seperti kenaikan suku bunga The Fed yang dampaknya langsung terasa di negara-negara lain, termasuk Indonesia. BRICS dengan visinya untuk menciptakan keseimbangan baru memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk memiliki suara yang lebih kuat. Ini penting karena selama ini negara-negara seperti Indonesia seringkali hanya menjadi pengikut arus kebijakan ekonomi global tanpa memiliki kekuatan untuk menentukan arah. Dengan adanya BRICS, ada alternatif dalam menciptakan perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi yang lebih adil. Tapi jangan bahagia dulu, kita bakal lihat dari sisi yang berbeda. Namun di sisi lain, saya juga merasa bahwa visi dari aliansi BRICS ini akan sangat penuh tantangan. Aliansi BRICS harus mampu membuktikan bahwa mereka bisa benar-benar membangun sistem yang lebih adil dan inklusif. Jangan sampai ini hanya menjadi blok baru yang menggantikan dominasi lama tanpa membawa manfaat nyata bagi rakyat negara anggotanya. Misalnya, bagaimana BRICS akan membantu negara-negara anggotanya yang mengatasi ketimpangan domestik, atau bagaimana BRICS akan memastikan kerjasama ini tidak hanya menguntungkan negara-negara besar seperti Cina dan Rusia, tapi juga negara-negara yang lebih kecil. Sebagai salah satu rakyat Indonesia, saya berharap pemerintah kita bisa memanfaatkan momen ini dengan sangat cerdas. Jangan hanya ikut-ikutan bergabung tanpa strategi yang jelas. Kita perlu memastikan bahwa Indonesia akan mendapatkan manfaat yang maksimal. Misalnya dalam bentuk akses pasar baru, investasi infrastruktur, dan pembangunan nasional. BRICS bisa jadi platform yang positif bagi Indonesia, tapi tetap harus ada pengawasan dan evaluasi agar kerjasama ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan hanya menjadi alat geopolitik semata. Indonesia sendiri harus melihat BRICS sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi ekonominya. Salah satu daya tarik utama BRICS adalah inisiatif mereka untuk menciptakan mata uang baru yang bisa digunakan dalam perdagangan antar anggota. Mata uang ini akan menjadi alternatif dari dolar yang selama ini mendominasi hampir semua transaksi internasional, terutama di sektor energi seperti minyak. Kalau Indonesia benar-benar bergabung, kita bisa ikut menikmati manfaat dari sistem ini, terutama untuk mengurangi resiko fluktuatif nilai tukar dolar yang sering bikin ekonomi kita goyah. Selain itu, bergabung dengan BRICS juga bisa membuka peluang baru untuk ekspor dan impor, khususnya dengan Cina dan India yang merupakan pasar terbesar di dunia. Bayangkan, produk-produk Indonesia seperti kelapa sawit dan karet bisa lebih mudah masuk ke pasar ini tanpa harus bergantung dengan sistem keuangan barat. Ini tentunya sangat menguntungkan bagi ekonomi kita. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat memegang kendali penuh sistem keuangan global melalui dolar. Dolar digunakan di hampir semua transaksi perdagangan internasional, terutama di sektor energi. Inilah yang membuat US punya kekuatan besar untuk mengontrol negara-negara lain. Misalnya, jika suatu negara dianggap melawan kepentingan US, mereka bisa dengan mudah mengenakan sanksi ekonomi yang mematikan. Ini pernah terjadi sama
bersama Rusia dan Iran yang ekonominya terpukul karena diisolasi dari sistem keuangan global berbasis dolar. Tergantungan sama dolar juga membawa risiko yang besar bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ketika dolar menguat, biaya impor menjadi lebih mahal dan ini langsung mempengaruhi harga-harga di dalam negeri. Kita semua pasti pernah merasakan dampaknya bukan? Harga barang naik, inflasi melonjak, dan daya beli masyarakat menurun. Selain itu, dominasi dolar juga membuat US punya leverage besar terhadap keputusan-keputusan ekonomi kita. Mereka bisa mempengaruhi kebijakan kita lewat lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia, yang notabene juga didominasi oleh Amerika. Indonesia menyadari resiko ini dan mulai mengambil langkah untuk mengurangi ketergantungan pada dolar. Salah satu contohnya adalah kesepakatan dengan Cina untuk menggunakan yuan dan rupiah dalam perdagangan bilateral. Tapi langkah ini sepertinya belum cukup. Gabung ke BRICS dianggap cara yang lebih efektif untuk melindungi ekonomi kita dari guncangan eksternal akibat dominasi dolar. Opini pribadi saya, masalah dominasi dolar ini memang menjadi salah satu perhatian yang sangat serius, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ketergantungan pada dolar memberikan US kekuatan luar biasa untuk mengontrol ekonomi global, termasuk mempengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara lain. Karena kita menjadi sangat rentan dengan fluktuasi dolar dan kebijakan US, seperti sanksi ekonomi atau kenaikan suku bunga The Fed. Langkah Indonesia untuk mulai menggunakan mata uang lain seperti yuan dan rupiah dalam perdagangan bilateral adalah upaya yang baik, tapi memang masih jauh dari cukup. Bergabung dengan BRICS bisa jadi strategi yang lebih efektif karena aliansi ini menawarkan alternatif nyata untuk keluar dari dominasi dolar. Dengan sistem yang lebih multipolar, Indonesia bisa punya lebih banyak ruang untuk mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan domestik tanpa terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal. Namun keberhasilan ini tentu butuh strategi panjang. Kita tidak hanya perlu memperluas, namun kerjasama internasional di luar sistem dolar, tetapi juga memperkuat ekonomi domestik. Ini sangat penting agar kita benar-benar mandiri dan tidak berpindah dari ketergantungan satu ke ketergantungan yang lain. Tapi langkah Indonesia untuk bergabung ke BRICS bukan tanpa risiko. Amerika Serikat sebagai negara yang paling diuntungkan dalam sistem keuangan berbasis dolar jelas enggak akan tinggal diam. Ada ancaman nyata yang mungkin akan kita hadapi kalau kita benar-benar ingin bergabung ke aliansi BRICS. Yang pertama, ada kemungkinan Amerika akan menjatuhi sanksi ekonomi seperti yang mereka lakukan pada negara-negara lain. Sanksi ini bisa berupa pembatasan akses ke pasar global atau hambatan dalam perdagangan internasional. Ini jelas akan merugikan kita, terutama kalau Amerika juga mempengaruhi sekutunya untuk ikut-ikutan membatasi hubungan dagang dengan Indonesia. Ancaman lain adalah tekanan diplomatik. Amerika sering menggunakan pengaruhnya di forum-forum internasional seperti PBB atau G20 untuk menekan negara-negara yang dianggap melawan kepentingannya. Indonesia sebagai anggota G20 mungkin akan menghadapi tekanan lebih besar untuk menjauh dari BRICS. Selain itu, Amerika juga punya sejarah menggunakan media dan propaganda untuk membangun narasi negatif terhadap negara yang dianggap sebagai ancaman. Kita mungkin akan melihat berita-berita yang menyebut Indonesia terlalu dekat dengan Cina atau Rusia yang bisa mempengaruhi citra kita di mata dunia. Yang nggak kalah berbahaya adalah gangguan pada ekonomi domestik kita. US punya pengaruh besar pada lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Mereka bisa memperketat syarat pinjaman atau bahkan menghentikan dukungan finansial untuk Indonesia. Kalau ini terjadi, ekonomi kita bisa goyah, terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung pada pinjaman luar negeri. Meskipun ancaman ini nyata, tapi langkah Indonesia untuk mendekat ke BRICS tetap punya banyak manfaat. Kita punya peluang besar untuk memperkuat kedaulatan finansial untuk mengurangi ketergantungan pada dolar. Tapi kita juga harus realistis. Langkah ini membutuhkan strategi yang matang dan keberanian untuk menghadapi tekanan dari negara-negara barat, terutama Amerika. Indonesia harus pintar-pintar dalam menjaga hubungan diplomatik. Kita nggak bisa sepenuhnya berpihak pada satu kubu, baik itu kubu barat maupun BRICS. Keseimbangan adalah kunci untuk memastikan bahwa kita tetap punya akses ke pasar global tanpa kehilangan kedaulatan kita. BRICS kemungkinan besar akan terus tumbuh dan menarik lebih banyak negara untuk bergabung. Kalau Indonesia bisa memainkan perannya dengan cerdas, kita punya peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama di dunia multipolar. Tapi kita juga
harus siap-siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai langkah Indonesia untuk bergabung ke aliansi BRICS dan potensi ancaman dari Amerika Serikat. Apakah langkah ini tepat atau justru malah terlalu beresiko? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk terus dukung channel ini membahas topik-topik yang lagi gempar di dunia ekonomi.